Salam jual-jual. Nah, deh Bapak Tura Rasnina, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Hai, good morning. Apa kabar kalian semua pemirsa? Saya harap kalian semua baik-baik aja di pagi hari ini ya. Nah, yuk kita hari ini kelas sekolah anak saya. Sebab Kamis malam sudah unggahan kan? Pokoknya udah mulai puasa nanti ya pemirsa. Jadi hari ini di sekolah tuh nggak ada istilahnya tuh belajar, just makan-makan saja. So anak saya kena bawa bekal ke sekolah kata gurunya. Jadi hari ini saya nak buat nasi goreng. Awal tadi saya sudah masak nasi, tapi still belum masak juga. Sebab saya masak banyak kok. Kalau kata bapak saya dulu pemirsa, bekerja keraslah, kumpulkan hartamu, biar kau tuh nggak mengharapkan warisan, gitu kata bapak saya. Jadi kita pribadi nggak terlalu mengharapkan warisan dari orang tua lah, dari bapak saya, nggak terlalu mengharapkan. Bahkan tuh kita bilang gini sama adik saya yang lelaki, walaupun kalau katakan warisan peninggalan bapak saya, ya ada sawit. Sekarang itu yang dipanen adik saya. Ada sekitar, nggak lebar sih gitu, ada. Itu aja sampai saya sama Bik Tengah, tapi Bik Tua saya nggak tahu lah pemirsa. Cuman saya sama Bik Tengah bilang gimana tahu. Kalaupun misalkan nanti semisalnya emak udah nggak ada, terus mau dibagi warisan sawit yang dia tinggalkan itu dek, kau bagi saya sama Bik Tua, kami nggak usah berapa kau mau bagi. Contoh yang namanya harta warisan orang tua kita, sedikit sebanyak bagilah. Misalnya untuk beli sekolah kayak janji udah gitu pemirsa. Kemarin aja waktu adik saya itu bagi duit sama Bik Tengah, ya kan, Bik Tengah tuh nggak mau. Dia bilang, nggak usah, simpan aja, aku nggak mau kok. Sama saya aja waktu dibilang adik saya bilang, udah nggak usah lah. Ini juga, kau juga dapatnya cuma seberapa gitu kan, dapatnya 2 rantai. Adik sama abang saya sama-sama dapat 2 rantai. Jadi bagian mak saya itu karena kemarin saya ikut pengukuran, saya di luar dari yang saya tahu, saya nggak cerita lah pemirsa. Tapi kalian tahu, warisan tuh, hai, udah bangun nakku. Warisan tuh adalah benda yang sangat sensitif. Kalau kita jual pun, ianya akan jadi satu masalah. Tengoklah macam mana orang menyikapinya. Tak kisahlah warisan tuh lebar ke kecil, tetapi ia akan jadi satu masalah gitu. Cuman memang ada jenis orang yang suka mengurusi hal yang bukan urusannya gitu. Misalnya nih kayak emak saya kan udah dapat bagian, semua daripada mereka tuh udah dapat bagian sebenarnya. Semua udah dibagikan gitu, udah dapat haknya masing-masing gitu. Jadi ya terpulang pada kamu lah, bagian kamu itu kamu nak jual ke, kamu nak apakan itu terpulang gitu. So bila bagian mak saya dia nak jual, sepatutnya ya udah gitu. Kalau mak saya nak jual bagian punyanya itu ya udah terserah dia, harusnya kan begitu ya, nggak usah diurusin gitu. Terus masalah warisannya ini gini, misalnya nih saya dapat warisan dari emak saya lah. Dapatlah saya 10 rantai tanah ya kan. Biar senang orang Malaysia paham, 1 ekar lah kita bilang. Saya dapat 1 ekar tanah dari emak saya. So saya punya anak pula. Anak saya itu tak ada hak sebenarnya meminta pada saya, mak kan udah dapat warisan tuh dari bolang gitu, dari kakek, dari atuk, dari opah. Bagilah kami. Dia orang tak ada hak sebenarnya. Yang dia orang ada hak adalah menuntut dari saya. Harta yang saya cari dengan suami saya, itu ada hak dia orang untuk meminta. Tapi kalau dari kakek dia sebenarnya nggak ada hak. Jadi untuk mages, mahalasmi, madebat, dia orang tak ada hak menuntut saya. Kalau saya nak bagi, ya saya bagi. Kalau saya tak nak bagi, ya udah jangan diminta gitu. Karena itu bukan hak kamu. Itu hak saya yang saya dapat dari orang tua saya. Harusnya seperti itu. Ya kan? Tapi ya terpulang lagi pada orangnya sih pemirsa. Ada juga orang yang ya walaupun itu tahu harta daripada neneknya ya kadang-kadang dia mau juga gitu, minta gitu. Jadi kalau masalah pesan almarhum ini sebelum meninggal, pesan itu sebelum meninggal begini itu kita yang nggak tahu betul apa enggaknya ya kan pemirsa. Kalau sekarang kita nggak bisa pastikan, saya juga nggak bisa bilang saya nggak tahu itu semua. Jadi yang bilang piring begini, piring begitu. Makanya saya bilang kalian itu nggak di posisi emak saya itu kayak mana bisa tahu ini betul ini nggak betul gitu. Sekarang gini aja deh, simpelnya.
ya kan? Kayak kemarin saya tuh beli tanah, agak kerap juga, so saya tahu lah undang-undang. Kemarin saya ada beli satu tapak yang dekat rumah ini. Nah, kebetulan yang punya tapak tuh 3 saudara lelaki. Itu tuh peninggalan bapak mereka. Seharusnya rumah ke tangan anak yang nomor ketiga, yang paling kecil, lelaki paling kecil. Jadi rumah itu harusnya untuk anak lelaki yang paling kecil. Rupanya yang menjualkan tapak itu kepada saya adalah anak lelaki nomor 2. Ya kan? Jadi saya confused. Saya panggil kampung ketua. Saya bilang, tolong datang ke sini Pak sebentar, ini ada masalah. Karena dia itu minta duit 30 juta. Jadi datanglah kampung ketua kan. Nah ini dia mau jual, tapi 2 saudaranya yang lain tuh nggak setuju gitu. Nah anak yang nomor 2 ini tuh udah bawa surat bahwa rumah itu tuh udah diwariskan sama dia gitu. Dan di suratnya itu memang udah nama anak yang nomor 2 gitu. Jadi kampung ketua call kepala desa. Nah penghulu bagi idea. So perjumpakanlah 3 orang adik-beradik ini. Saya di situ belum mau membayar lah ya. Saya bilang saya mau kalau udah settle baru saya bayar. Jadi saya nggak mau ngeluarkan duit 1 sen pun pemirsa gitu. Ya kan? Baliklah yang punya tanah ini tadi ke kampungnya. Seminggu kemudian dia datang. And then udah adalah surat macam udah persetujuan semua, ada kakaknya 3 orang, terus yang 3 orang laki-laki tadi, yang 2 orang laki tadi udah sign semua. And then itu pun saya nak konfirmkan, betul ke tak ada perselisihan. Saya nggak mau ngeluarkan duit. Jadi kampung ketua call abang dia. Ini udah setuju kah? Kalau kalian udah setuju, udah sign semua ini, kalau tanah ini dijual. Jadi kata abangnya tuh iya, adiknya pun iya. Jadi tanyalah kenapa bisa rumah yang tadinya harus untuk anak nomor 3 yang paling kecil, kenapa sama kamu? Jadi katanya begini. Jadi rumah itu dulu dibuat harga sama abangnya, abang lelaki nomor 1, harga 60 juta. Dibagi 3. 2 untuk adik yang nomor 3 yang paling kecil, 1 untuk abang nomor 2, dan 1 untuk abang nomor 1. Gitu. Jadi harga 60 juta itu antara 3 lelaki ini siapa yang berani bayar. Kalau macam abang berani bayar, so abang kena bagi 30 juta untuk adik nomor 3, 15 untuk nomor 2, dan 15 untuk nomor 1 gitu. Dan yang berani bayar dengan harga segitu anak lelaki nomor 2 pemirsa. Dia bayar 60 juta, dia bagi sama anak lelaki yang paling kecil 30, untuk dia 15, untuk abangnya dia bagi 15. So rumah itu jadilah hak dia. Apa nakku? Makanya dia ada hak untuk menjual rumah itu. Setelah semua settle, surat semua udah dibawa ke pemerintahan dan surat itu memang sah, baru saya keluarkan deposit. Apa dia? Baru saya keluarkan deposit. Inti dari cerita saya pemirsa, kalau ada ketidaksepahaman, ada salah satu yang tidak setuju, ada yang salah satu merasa keberatan, masa emak saya itu menjual harta warisan, nggak akan Iting mengeluarkan duit untuk melakukan pembayaran. Karena bagi saya, Iting ini pun bukannya calang-calang, dia bukannya berpendidikan rendah, pendidikan dia tinggi gitu. Jadi nggak mungkin dia nggak tahu undang-undang ini gitu. Jadi makanya kalau misalkan semua udah settle, kenapa harus dibangkitkan lagi? Itu yang jadi pertanyaan saya sebenarnya. Cuman konteks untuk warisan mas saya nggak mau campur. Cuma ini saya cerita masa saya beli tapak rumah yang ada perselisihan paham juga gitu. Sebodoh-bodohnya kita nggak akan mau mengeluarkan uang untuk membeli masalah. Artinya kita tahu tanah itu masih dalam masalah, kenapa kita harus mengeluarkan uang? Ya kan? Nanti kita bayar, datang pula saudaranya bawa parang, gitu. Jadi kalau misalkan kemarin masih ada masalah, kenapa udah ada pembayaran gitu? Karena saya juga ada pergilah minta tanda tangannya karena mak saya kan kakinya sakit. Jadi yang meminta tanda tangan kepada adik-beradik mak saya itu Bapak Nirma sih. Ya. Jadi saya juga pergi minta tanda tangan. Ada kekonfusan kemarin di tanda tangan itu. Saya pergi lagi ke balai desa untuk menanyakan pemirsa. Karena kita nggak bisa, undang-undang tanah nih kita nggak tahu. Apalagi masalah waris-waris ini pening. Jadi saya pergi ke penghulu lah. Saya tanya begini. And then katanya, oh tidak. Itu begini gitu. Jadi saya jelaskan lagi sama mama saya gitu. Adik lelaki mak saya dia begini. And then mama saya sign settle pemirsa. Gitu, settle. Sudah selesai. Semua sudah sign. Artinya semua sudah setuju. So udah gitu, kenapa ada lagi masalah di belakangnya? Jadi begitulah dia.
Dan masalah hutang mak saya ada baca komen seperti ini. Kenapa nggak ada anaknya yang peduli untuk membayar hutangnya? Satu pun anak yang nggak peduli. Tolong jawab Sri, jangan bohong katanya. Sebenarnya, kenapa orang tahu masalah yang saya nggak peduli dengan hutang mak saya? Sementara ini tuh yang kami bincangkan hanya kami bertiga. Saya, kakak saya, Bik tengah ya, dan adik saya. Bik tua kenapa kita nggak hubungi? Karena dia juga kesulitan ekonomi, nggak mungkin kita, istilahnya saya hanya membagi tahu sama Bik tua kemarin, tapi kita nggak minta dia ikut gitu untuk membayarnya. Awal mula sebenarnya yang diinformasikan pasal hutang mak saya itu kepada saya. Masa itu saya masih di Malaysia. Jadi makmu ada hutang begini gitu kan. Oh iya Kak, sebenarnya terkejut tapi tak heran gitu. Karena saya tahu kalau katanya utang yang dulu, udah pasti saya tahu utang itu tuh utang kita dulu. Karena kita dulu tuh hidup susah sekali pemirsa. Beras tuh selalu kita minta sama bibi. Selalu, makanya kenapa saya tahu selalu saya juga yang ngambil gitu, ngambil beras. Setelah saya dapat info yang mak saya itu ada hutang, saya call Odi. Dek, ada hutang gini-gini sama bibi katanya. Nggak tahu aku, adik saya pun nggak tahu. And then saya call Bik tengah, oh iya dulu ada kayaknya, tapi aku pun tak pasti. Nah gitu. Saya tanya mak saya, hutang apa mak? Gitu kan. Jadi mak saya jelaskan hutang gini, gitu pemirsa. Belum pindah sih kayaknya. Masa itu saya datang ke sini setakat jalan-jalan pun. Balik lagi saya ke Malaysia kan. Lepas tuh balik ke sini, mak saya bilang, saya mau gadai lah tanah, mau bayar hutang itu. Saya bilang sama saya, jangan mak. Jadi saya tanya Bik tengah, kau berani berapa? Berapa kau berani uangmu keluar untuk bayar hutang mama? Oh, ya aku beraninya Bik tengah kemarin katanya 3 juta. Saya tanya Bapak Nirma katanya 2 juta. Hutang mak saya itu sekitar 15 atau 16 juta gitulah. Oh ya udah, gaji YouTube ini kita kumpulkan, kita bayar. Saya bilang pemirsa, biar mak saya nggak gadai tanah. Itu hanya cerita kami 3 orang. Kita bayar utang mama ini. Saya bilang sama kakak saya, oh ya udah. Terus kata mak saya gini, nggak mau, itu utang saya. Dulu pinjam kakakmu mau ke Malaysia, udah dikirim kakakmu, udah aku pakai uang itu. Jadi itu utangku. Karena di pikiran mak saya begini pemirsa. Oke, anak saya setuju untuk bayar hutang saya ini. Macam mana dengan pasangannya, istrinya, suaminya? Mungkin nggak setuju, nanti nggak mau anak saya nanti sampai bertengkar sama pasangannya untuk gara-gara bayar hutang saya. Jadi mak saya bilang, enggak, hutang saya yang bayar. Ngapain pula saya beratkan anak saya? Hutang saya kok kalian yang bayar, saya yang bayar. Gitu kata mak saya pemirsa. Makanya dia gadailah tanahnya sama Iting. Dia gadai tanahnya sama Iting, bukan hutang dia tahun baru berfoya-foya. Itu awal mulanya kenapa mak saya berhutang sama Iting, untuk kayak gali lubang tutup lubang. Untuk menutup lubang hutang sama bibi saya, dia gali lagi lubang baru bersama Iting. Orang juga nanya, kenapa nggak kau aja yang ambil tanah gadaian itu? Saya nggak ada hak. Saya nggak ada hak. Gitu. Jadi dia gadai lah sama si Pia. Ini yang saya tahu aja ya. Uang Pia kemarin yang keluar sih. Udah. Selagi emak saya nggak bisa bayar hutangnya, selagi itu juga Iting yang mengambil hasil sawit. Itu dia kayak bunga duit yang dipinjam itu gitu pemirsa. Kalau emak saya udah ada duit, dia bayar full uang yang terpakai itu, baru sawit boleh dia ambil hasilnya kembali gitu. Ya, pesan saya sih pemirsa, pesan saya. Makanya salah. Orang bilang Sri penipu ke kaki spin, saya selalunya cakap apa yang ada. Tapi walaupun orang cakap penipu, saya tak pernah kisah pun ya. Biasanya memang seorang penipu akan mengatakan penipu kepada orang lain untuk menutupi penipuannya. Biasanya seperti itu sih. Saya cuma bilang gini, kerja keras lah. Tak kisah orang bilang kamu ini kedekut, kemakan begitu berkira pakaian ini itu, kerja keras lah. Simpanlah duitmu. Apalagi kalau untuk orang karo, beli tanah. Biar kamu tuh jangan terlalu mengharapkan warisan. Jangan terlalu menunggu warisan. Kamu ada tanah, kamu nggak akan mengharapkan warisan. Nggak akan, gitu. Makanya saya bilang kerja keras lah. Biar ya warisan daripada nenek kita pun kita tuh tak berharap sekali gitu. Karena aku juga ada, ngapain juga aku terlalu gelabah minta warisan bagianku ini itu. Itu kan hak emak aku. Lagian sekarang kan misalnya, ya lagian sekarang kan orang tua aku tuh masih hidup.
terserah dia dong. Warisan dari orang tua dia mau jual kayak mau ke Bali, ke Malaysia jalan-jalan tak kisah. Aku kan ada punya aku sendiri, ngapain mengharapkan? Itu saja pesan saya. Kalau kita ada, kita nggak akan mengharapkan punya orang lain. Karena kadang-kadang malu tau. Bukan hasil kerja keras kita. Kita nggak ada di situ buang peluh, tapi kita minta bagian, ya kan malu. Betul tak? Itu saja sih pesan saya. Siang nanti nggak masak-masak. Jumpa lagi video berikutnya. Bye-bye.